Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tukang penjual kurma. Kemudian kurma itu didagangkan di depannya. Datanglah seorang wanita untuk membeli kurma itu. Seorang wanita itu bertanya kepada penjualnya, "Wahai penjual kurma, adakah kurma yang lebih bagus dari kurma yang Anda jual di depan ini?" Kata si penjual itu, "Ada, tetapi ada di dalam rumah kami. Silakan masuk ke dalam rumah kami." Akhirnya wanita itu ditemani si penjual kurma dan masuk ke rumahnya. Kemudian sampai di dalamnya, penjual kurma itu memeluk wanita itu, bahkan menciumnya. Wanita itu sangat marah sekali karena diperlakukan tidak senonoh oleh si penjual kurma. Kata si wanita, "Kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah karena perbuatan kamu yang tidak senonoh ini." Akhirnya wanita itu datang ke Rasulullah dan kemudian diadukan perihal tukang kurma yang melakukan tindakan yang tidak manusiawi itu. Kemudian ketika disampaikan kepada Rasulullah, datanglah waktu sholat asar. Sehingga akhirnya Rasulullah dan para sahabat melakukan sholat asar berjamaah. Selesai sholat asar berjamaah, kemudian Rasulullah bertanya kepada si tukang penjual kurma tadi. "Mana si tukang penjual kurma?" "Ya Rasulullah, saya ikut sholat berjamaah asar bersama kamu." Kata Rasulullah, "Pergilah kamu, karena dosa-dosa kamu telah dihapus dengan melakukan sholat asar berjamaah." Begitu dahsyatnya para pemirsa, bahwa pesannya adalah dengan melakukan sholat itu betul-betul bisa menghapus dosa-dosa yang kita punya. Karena itu ketika kita ingin dosa-dosa kita dihapus, dosa-dosa kita bersih, tidak ada yang di dalam diri kita, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini betul-betul bisa menghapus segala dosa-dosa kita. Seperti yang Rasulullah sampaikan tadi, ibarat orang mandi di depan sungai sehari 5 kali. Artinya ketika kita sebaliknya, banyak orang yang tidak melakukan sholat, secara otomatis berarti dosa yang ada pada dirinya belum pernah terhapus karena dia tidak melakukan sholat 5 waktu. Semakin banyak dia tidak melakukan sholat, berarti semakin menumpuk dosa-dosa yang dia miliki. Semakin banyak dosa yang tidak terhapus. Rugilah orang-orang yang tidak melakukan sholat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, penghapus dosa yang ketiga, yaitu melakukan ibadah haji dan ibadah umroh. Setiap muslim manapun pasti punya keinginan untuk bisa melakukan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Di samping ibadah haji ini adalah sebagai penyempurna rukun Islam seseorang. Ibadah haji juga adalah merupakan penghapus dosa. Bahkan kata Rasulullah, "Innal haja yahdimu ma kana qablahu." Bahwa dengan melakukan haji, ini akan bisa menghapus dosa-dosa sebelum kita melakukan ibadah haji. Artinya para pemirsa, ketika kita memiliki begitu banyak dosa, pergi hajilah. Karena dengan melakukan pergi haji, maka dosa-dosa kita akan betul-betul dihapus sebelum kita berangkat haji. Begitu luar biasanya, berangkat haji ini betul-betul bisa menghapus dosa. Karena perjalanan yang sangat jauh, terutama dari negara kita. Sangat jauh sekali, sekitar 9 jam perjalanan menggunakan pesawat. Artinya perjalanan saja ini sudah menghapus dosa. Di mana bahwa yamshi ilal masjidi, berjalan kaki menuju masjid, itu sudah menghapus dosa. Berapa jauh rumah kita dengan masjid? Semakin jauh rumah kita dengan masjid, maka semakin besar dosa kita akan terhapus. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan ketika Anda pergi ke masjid, maka lakukanlah dengan berjalan kaki. Ketika rumah Anda dekat dengan masjid, maka berputarlah. Supaya langkah-langkah kita itu semakin banyak langkah yang kita jalani, maka semakin banyak dosa-dosa yang dihapus dengan langkah-langkah itu.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya umat muslim di seluruh penjuru dunia, mereka berbondong-bondong untuk bisa melakukan ibadah haji. Semata-mata karena ingin menghapus dosa. Karena itu para pemirsa, jangan pernah takut, jangan pernah merasa takut kalau kita begitu banyak dosa untuk melakukan ibadah haji. Justru dengan kita melakukan ibadah haji, inilah tempatnya kita untuk melakukan menghapus segala dosa-dosa yang kita punya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya haji ini bisa menghapus dosa, tetapi juga melakukan ibadah umroh. Umroh yang kita lakukan ini juga bisa menghapus dosa. Semakin sering kita melakukan ibadah umroh, maka semakin banyak dosa-dosa yang kita hapus. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Bahwa umrah yang satu melakukan umrah berikutnya. Umrah lagi. Ini akan bisa menghapus segala dosa-dosa. Bersering-seringlah kita melakukan ibadah umrah. Karena dengan ibadah umrah, dosa-dosa kita pasti akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.